Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Hulian Farurozi, selaku moderator dan juga perwakilan Universitas sebagai praktisi hubungan masyarakat yang akan memimpin atau memandu jalannya fokus group discussion pada hari ini. Yang juga sudah dihadiri oleh 3 orang partisipan mahasiswa yang tentu saja akan menjadi perwakilan suara bagi seluruh rekan mahasiswa lainnya. Sebelum saya mulai diskusi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan 3 rekan partisipan yang sudah hadir di ruang Zoom saat ini. Ada Syafira Fitria, perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, lalu ada Junia Syarah dari Fakultas Desain, lalu selanjutnya ada Anggara Mahesa dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Syafira Fitria Hamadina dengan NIM 2020502165. Di sini saya sebagai perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, saya Junia Sarah dengan NIM 2020052014 selaku perwakilan dari Fakultas Desain Komunikasi Visual. Dan saya Anggara Mahesa Putra dengan NIM 2020-05-022. Saya di sini perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Di sini saya akan melanjutkan kepada tahap fokus topik dan juga latar belakang akan kita bahas serta tata cara berlangsungnya fokus group discussion pada hari ini. Fokus topik diskusi kita pada hari ini menyangkut persiapan untuk sistem pembelajaran metode hybrid learning sebagai pelaksanaan kegiatan perkuliahan di dalam Universitas Esa Unggul. Adapun tata cara jalannya diskusi pada hari ini adalah dilakukan dengan sesi tanya jawab antara moderator dan partisipan. Moderator akan menanyakan 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga partisipan. Setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk menanggapi pertanyaan. Partisipan juga diperbolehkan untuk menginterupsi atau menambahkan jawaban partisipan lainnya. Dikutip dari detik.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan terbaru pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 sampai 3 membuat perguruan tinggi di wilayah tersebut dapat melaksanakan kuliah pembelajaran atau kuliah tatap muka terbatas. Seiring menurunnya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Jakarta, Universitas Esa Unggul akan menerapkan metode hybrid learning sebagai pelaksanaan kegiatan perkuliahan di semester selanjutnya. Artinya, kegiatan perkuliahan akan berlangsung secara tatap muka dan virtual dengan metode selang-seling setiap minggunya. Kebijakan ini juga mewajibkan setiap mahasiswa dan dosen untuk melakukan swab antigen COVID-19 secara mandiri di setiap pertemuan perkuliahan tatap muka. Hal ini mendapat persetujuan dari seluruh manajemen universitas dan juga telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Adapun alasan urgensi ini diberlakukan adalah perihal sistem full virtual yang dinilai tidak efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran di Universitas Esa Unggul. Hal ini mengacu pada adaptasi lingkungan kampus menghadapi new normal. Baik, itulah latar belakang dari FGD kita hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, yang pertama adalah menurut Anda, bagaimana universitas mempersiapkan perkuliahan hybrid saat ini? Bisa langsung dijawab oleh Kak Junia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, mungkin dari universitas bisa mempersiapkan dari administrasinya dan pencucian tangan dan hand sanitizer di setiap wastafel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Juni atas jawabannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kak Anggara. Ya, untuk Universitas Esa Unggul saya percaya. Jadi kalau ditanyakan apakah perkuliahan sudah dipersiapkan, jangankan itu ya, secara virtual aja itu sudah sangat bagus. Jadi untuk ini saya yakin itu sudah sangat disiapkan. Terima kasih Kak Anggara atas jawabannya. Selanjutnya bisa langsung dijawab oleh Kak Syafira. Baik, terima kasih. Saya juga setuju dengan jawaban Kak Junia dan juga Anggara. Di sini saya yakin bahwa universitas sudah menyiapkan dengan matang seperti administrasi dan juga bagaimana prokesnya. Jadi perkuliahan hybrid menurut saya sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda keberatan dengan swab antigen COVID-19 yang diusulkan oleh universitas? Baik, saya akan menjawab terlebih dahulu. Menurut saya adalah keberatan apabila dilakukan setiap perkuliahan atau pertemuan hybrid learning. Tapi jika dilakukan sesekali, itu tidak akan jadi masalah bagi mahasiswa dan juga dosen. Terima kasih Kak Syafira. Bisa dilanjut oleh Kak Junia? Oke, kalau menurut pendapat saya, kalaupun swab antigennya itu tidak setiap pertemuan, ya menurut saya itu nggak keberatan, kecuali misalnya swab antigennya hampir setiap pertemuan, itu sangat memberatkan mahasiswanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Juni atas jawabannya. Bisa langsung ditanggapi oleh Kak Anggara? Ya, tergantung kapasitas yang ditentukan ya.
Manakala setiap pertemuan harus, itu yang memberatkan. Tapi kalau mungkin kita katakanlah 2 minggu sekali lah, itu tidak jadi masalah karena itu juga safety buat kita sendiri kan. Baik, terima kasih Kak Anggara. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, akan seberapa efektifkah perkuliahan hybrid? Bisa langsung dijawab oleh Kak Syafira. Baik, menurut saya jika dipersenkan seberapa efektif adalah, menurut saya 80% sudah pasti efektif. Terutama dari saya Fakultas Fikes, itu akan menjadi sangat efektif karena kami sangat membutuhkan praktik langsung dan tidak hanya teori secara Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dilanjut oleh Kak Anggara. Jika dipresentasikan antara 10 sampai 100, mungkin kata saya di 70%-an karena adaptasi 2 tahun kita virtual mendadak ke pertemuan tatap muka itu membutuhkan proses adaptasi yang cukup lumayan lama. Baik, terima kasih Kak Anggara atas jawabannya. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Kak Junia. Baik, kalau menurut saya 65% ya, karena kalaupun hybrid dilaksanakan ya tidak seefektif daring 2 tahun selama berjalan ini. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Juni atas jawabannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika dibandingkan dengan kuliah online, apakah Anda akan nyaman dengan perkuliahan hybrid? Bisa dimulai dengan Kak Anggara. Dikatakan nyaman, mungkin akan sangat nyaman ketika kita full tatap muka. Tapi karena ini hybrid, jujur saya tidak akan merasakan nyaman kayaknya. Karena 2 tahun saya virtual, untuk adaptasinya kembali susah lah. Saya mending sekaligus full daripada harus hybrid kayak gini. Baik, Kak Anggara, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjutkan oleh Kak Junia. Baik, saya setuju dengan Kak Anggara. Jika diadakannya 2 sistem tatap muka dan online, menurut saya itu agak menyusahkan mahasiswa ya, lebih memberatkan gitu. Lebih baik satu sistem aja, misalnya mau online, misalnya mau tatap muka, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Junia. Langsung bisa dilanjut oleh Kak Syafira. Baik, kalau saya tidak setuju dengan Kak Junia dan Kak Anggara, karena menurut saya sendiri adalah tentu saja saya akan sangat nyaman jika melakukan perkuliahan hybrid, terutama saya sendiri sudah bosan ya dengan yang online-online saja, jadi apabila dengan hybrid ini merupakan inovasi terbaru juga buat saya gitu, untuk bisa merasakan perkuliahan secara tatap muka. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah akan ada perbedaan yang signifikan dalam hal prestasi jika perkuliahan hybrid dilakukan? Bisa langsung dijawab oleh Kak Junia Syarah. Mungkin kalau dibilang perbedaan signifikan nggak terlalu ya, karena kita juga bisa cari lomba-lomba yang online atau offline bersamaan gitu. Kalau menurut saya, jadi nggak harus berpatokan harus hybrid aja, prestasi bisa jadi berubah jauh banget gitu yang signifikan. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Junia. Bisa langsung dilanjut oleh Kak Anggara. Ya, sebenarnya bukan hybrid kalau menurut saya yang mempengaruhi, tapi rutinitas. Ketika rutinitas kita lebih signifikan ke tipikal mahasiswa yang pasif, otomatis kita akan lebih nyaman, dan ketika berbicara mengenai prestasi akan mengikuti seiring dengan perkembangan kita gitu kan. Kalau dikombinasikan seperti itu, kita nggak fokus, kita malah kayak yang bingung sendiri aja. Kadang kita masuk materinya, kembali lagi ke kebiasaan kita, itu sangat kurang cocok lah buat saya, kurang bagus, tidak mempengaruhi. Baik, terima kasih Kak Anggara atas jawabannya. Bisa langsung dilanjut dijawab oleh Kak Syafira. Ya baik, walaupun saya pro dengan adanya hybrid learning, tapi apabila ditanyakan soal menyangkut signifikankah atau tidak prestasi yang disebabkan oleh hybrid, itu tentu saja tidak ya, karena tentu saja balik lagi bergantung pada individu masing-masing. Ada yang bisa melakukan lomba secara online atau offline, jadi prestasi tidak bisa diukur melalui hybrid online. Maksud saya hybrid learning. Terima kasih. Terima kasih Kak Syafira. Bisa disimpulkan bahwa untuk dalam menggapai prestasi ini tergantung bagaimana setiap individu ya menjalankan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan kefleksibelan perkuliahan hybrid? Apakah perkuliahan hybrid cukup fleksibel dibandingkan perkuliahan online? Bisa langsung dijawab oleh Kak Syafira. Oke, untuk perkuliahan hybrid apakah fleksibel atau tidak? Mungkin hybrid bisa saja fleksibel karena juga dilakukan tidak setiap minggu atau tidak setiap hari ya. Jadi kita tetap bisa menyeimbangkan antara online di rumah ataupun juga offline ketika di kampus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Syafira. Langsung dilanjut oleh Kak Anggara. Iya, fleksibilitas berarti ya, nggak terlalu fleksibel amat sih kalau menurut saya. Apalagi situasi sekarang kita ini di ibu kota Jakarta gitu kan, mengingat pandemik dipicu oleh keramaian. Ketika ini dilaksanakan, otomatis beberapa sesi mungkin jalanan juga akan penuh, berdesak-desakan. Malah ada kemungkinan besar untuk memicu gelombang-gelombang selanjutnya kayak gitu sih. Nggak terlalu fleksibel
fleksibel amat kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kak Anggara. Bisa langsung dijawab oleh Kak Junia Syar. Oke, kalau menurut saya ini nggak fleksibel ya. Kenapa? Karena dengan adanya hybrid gini, otomatis kita tuh jadi banyak hambatan gitu. Kalau mau ke kampusnya, terus persiapan ke kampusnya, belum lagi kalau macet. Apalagi di Jakarta kan macet ya. Jadi menurut saya itu kurang fleksibel, lebih baik kayak online aja. Kan sekarang udah ada internet tuh, ya bisa mempermudah hidup gitu. Lebih baik online aja. Baik, terima kasih Kak Juni atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah persiapan yang Anda lakukan sebelum melakukan perkuliahan hybrid? Bisa langsung dijawab oleh Kak Anggara. Ya mungkin kebiasaan yang sedang diproses ya, bangun lebih pagi gitu kan, siapin sarapan lebih sigap, karena terbiasa dengan virtual kan, kita bukan santai lah, tapi lebih termanage waktunya gitu kan, waktu tidur kita bisa dimanage secara benar gitu kan. Sejauh ini mungkin itu aja sih yang dipersiapin. Terima kasih Kak Anggara. Bisa langsung dilanjut oleh Kak Syafira. Baik, menurut saya untuk saya sendiri persiapan yang saya lakukan adalah tentu saja vaksin 3 kali. Karena dengan vaksin kita bisa menghalau COVID selanjutnya pada diri kita sendiri. Setelah itu sebagai mahasiswa kesehatan juga tentu saja saya akan tetap menerapkan prokes yang ketat, yaitu karena sudah terbiasa memakai masker, tentu saja memakai masker dan juga cuci tangan sesering mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Syafira. Bisa langsung dilanjut oleh Kak Junia Syara. Oke, jawaban saya sama seperti Kak Syafira. Mungkin saya akan mempersiapkan vaksin ketiga terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan hybrid ketiga ini. Baik, terima kasih Kak Junia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah akan ada permasalahan yang timbul terkait perkuliahan hybrid? Bisa langsung dijawab oleh Kak Syafira. Ya, baik. Walaupun saya pro hybrid, tidak menutup kemungkinan bahwa dari hybrid learning ini tidak akan timbul permasalahan yang lain. Karena online pun kita juga pasti memiliki permasalahan, offline pun kita juga memiliki permasalahan. Jadi, mau hybrid learning atau apapun itu, pasti saya yakin akan tetap ada permasalahan yang timbul. Terima kasih Kak Syafira. Bisa langsung dijawab oleh Kak Anggara Mahesa. Apakah akan timbul permasalahan? Itu pasti kalau menurut saya. Karena pada dasarnya kita berbicara mengenai 2 tahun kemarin kita virtual, itu masih banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Sekarang kita mau hybrid nih, dua sistem yang disatukan. Satu sistem aja permasalahannya belum terselesaikan, sekarang mau ditambah lagi sama permasalahan yang baru. Terima kasih Kak Anggara atas jawabannya. Bisa langsung dilanjut jawabannya oleh Kak Junia Syara. Kalau menurut saya pasti ada permasalahan yang timbul terkait perkuliahan hybrid. Karena selain dari sistem, otomatis juga mahasiswa pasti pada kaget nih. Bagaimana kalaupun hybrid, mungkin dari absennya bagaimana, terus untuk penilaian apakah tetap menggunakan Moodle atau tidak. Dan itu mungkin menjadi penilaian juga kan ya, bagi dosen dan mahasiswa. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Juni atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah semangat mahasiswa akan menurun dalam perkuliahan hybrid ini? Mengingat perkuliahan online dilakukan hampir 2 tahun lamanya. Bisa langsung dijawab oleh Kak Anggara. Kemungkinan besar dari saya iya. Karena pada dasarnya kembali lagi ke rutinitas kita. Kita sudah terbiasa dengan tipikal mahasiswa yang pasif, segala sesuatu kita udah hampir menikmati, bukan menikmati sih, lebih menyesuaikan, lebih beradaptasi, seolah-olah kita udah tahu titik poin dari pembelajaran kita itu apa. Sekarang dikatakan hybrid nih, enggak tatap muka secara full, itu malah buyar kalau menurut saya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harusnya setiap materi saya udah terbiasa, sekarang saya dikombinasi, itu akan kurang efektif buat pengolahan pikiran saya terhadap setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Kak Anggara, bisa langsung dijawab oleh Kak Syafira Fitria. Baik, saya tidak setuju ya apabila mengingat 2 tahun lamanya justru kita beronline ria di rumah. Ada saja mahasiswa yang seperti saya tentunya itu justru malah semangat dengan adanya hybrid learning ini. Jadi buat saya semangat saya tidak menurun, yang ada semangat saya makin naik terus untuk menghadapi new era selanjutnya. Terima kasih. Mantap, berarti Kak Syafira udah siap banget ya untuk menghadapi new era ya. Bisa langsung dilanjut oleh Kak Junia Syara. Oke, kalau menurut saya, ya ini pasti semangatnya menurun karena kan udah terbiasa ya. Kebiasaan itu agak susah dihilangkan, harus bertahap gitu kalaupun mau berubah. Jadi menurut saya pasti semangatnya bakal menurun gitu kalau adanya hybrid ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin ada interupsi ke Faisal nih buat tadi argumen dari Safira ya.
Ditambah ya mungkin memperkuat argumen saya di mana ketika kita berbicara mengenai semester lah. Mungkin kalau misalkan kita masih di semester 2 atau semester 3 lah, itu masih mending ya, kita masih adaptasi, kita masih semangat banget gitu buat datang ke kampus gini. Tapi ini loh, kita menuju semester 4-5 yang notabene itu sudah benar-benar kita fokus, kita malah baru adaptasi ke wilayah kampus. Itu menurut saya perlu jadi pertimbangan ya. Baik, terima kasih Kak Anggara atas interupsinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Melihat kasus COVID-19 yang semakin melandai, apa pendapat Anda dengan opsi kuliah full tatap muka? Apakah keberatan? Bisa langsung dijawab oleh Kak Juniasiara. Saya setuju jika misalnya satu sistem seperti ini, misalnya full tatap muka dan tidak ada hybrid learning. Karena dengan adanya satu sistem ya nggak membuat kita repot gitu kalau harus satunya online terus satunya full lagi. Jadi lebih baik kayak gini, satu sistem aja. Saya setuju sih. Yang penting harus tetap jaga prokes ya. Terima kasih Kak Junia. Bisa kita lanjut dengan Kak Syafira Fitria. Oke, baik. Dilihat dari kasus COVID-19 yang semakin turun, untuk melakukan kuliah full tatap muka menurut saya tidak ada keberatan dan itu akan menjadi kemungkinan yang bisa diterapkan sebentar lagi. Hanya saja yaitu tadi, kita mungkin bisa cukup hanya vaksin atau tetap menjaga prokes, jadi tidak terlalu lalai lah, agar tidak terjadi gelombang selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Syafira. Bisa langsung dijawab oleh Kak Anggara Mahesa. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau misalkan hybrid itu sebenarnya nanggung gitu kan. Tapi kalau tatap muka, semangat banget saya. Ini yang bakal lebih efektif dari metode-metode lainnya. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan karena telah menjawab 10 pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan sesi tanya jawab di atas, dapat saya simpulkan bahwa full online lebih efektif dibandingkan hybrid learning. Adapun tindak lanjut ataupun solusi yang dapat dilakukan jika universitas ingin melaksanakan hybrid learning tanpa merugikan pihak manapun adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa wajib vaksin bagi seluruh dosen dan mahasiswa. Dengan ini juga, maka pemberlakuan peraturan berupa hanya mahasiswa yang sudah melakukan vaksin yang boleh mengikuti pelajaran tatap muka harus diberlakukan. Menurut saya, hal ini dapat berperan efektif untuk mencegah kembalinya naik angka kasus positif COVID-19 gelombang berikutnya. Selain itu, vaksin bisa lebih dijangkau oleh berbagai kalangan. Vaksin juga telah disediakan gratis oleh pemerintah untuk rakyatnya, sehingga mahasiswa maupun dosen tidak lagi memerlukan tes swab antigen COVID-19 secara mandiri di setiap pertemuan perkuliahan dan juga tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih. Sekian pembahasan fokus group discussion kita pada hari ini. Jika ada suatu bahasan yang sekiranya masih kurang jelas dan belum terselesaikan, maka bisa saja direncanakan pertemuan diskusi virtual kembali di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.